Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 2216040105. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal kedua dari tugas final project pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, yang mana soalnya yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi pisah. Terdapat 400 kg produk diolah Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya 600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya 1.000 dan sebanyak 400% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 per kilogram dan menelan tambahan biaya yaitu 120. Adapun 60% yang diterima oleh Departemen E menghasilkan produk egana dengan harga jual 20 per kilogram dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk egana sebesar 360. Nah, diminta yang pertama buatlah diagram proses produksinya, yang kedua hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama dan buatlah jurnal. Baiklah, langsung saja kita akan menjawab bagian yang pertama yaitu membuat diagram proses produksi. Nah, di sini langkah pertama kita lakukan pada Departemen A, yaitu Departemen A ini mengolah sebanyak 400 kg dengan joint cost-nya 4.000. Nah, dari 400 kg ini ditransfer ke Departemen B sebanyak 30%. Nah, jadi 400 dikali 30% yaitu 120. Nah, jadi Departemen B ini menghasilkan 120 kg dengan tambahan biaya 600 sehingga menghasilkan produk beta sebanyak 120 kg dengan harga jual 30 per kilogram. Nah, sisanya itu ditransfer ke Departemen C, yaitu 400 dikurang 220 sama dengan 280. Sehingga di Departemen C ini menghasilkan 280 kg dengan tambahan biaya 1.000. Nah, lalu dari Departemen C ini juga ditransfer ke Departemen D sebanyak 40%. Maka 280 dari 40% itu sebanyak 112 kg. Sehingga Departemen D ini menghasilkan 112 kg dengan biaya tambahan 120 dan menghasilkan produk delta sebanyak 112 kg dengan harga jual 10 per kilogram. Nah, sisanya itu ditransfer ke Departemen E dengan sisanya yaitu 280 dikurang dengan 112. Maka produk yang diolahnya itu 168 kg dengan biaya tambahan 360 sehingga menghasilkan produk egana sebanyak 168 kg dengan harga jual 20 per kilogram. Selanjutnya, yaitu menghitung harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Di sini, nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama, itu untuk produk delta dan egana. Nah, berdasarkan diagram produksi di atas, maka didapat nilai pasar delta itu tadi 112 kg dikali 10 karena harga jualnya 10, maka hasilnya itu 1120 dan dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen D sebanyak 120, maka totalnya itu 1000. Nah, selanjutnya itu untuk nilai pasar egana tadi dikatakan pada diagram yaitu sebanyak 168 kg dengan harga jual 20 per kilogram. Maka nilai pasarnya yaitu 168 kg dikali dengan 20, maka hasilnya itu 3.360. Lalu dikurangi dengan biaya pemrosesannya di Departemen E sebanyak 360, maka hasilnya yaitu 3.000. Selanjutnya yaitu untuk total nilai pasar. Total nilai pasar ini kita dapat dari
hasil dari delta sama egana itu dijumlahkan, jadi 1000 ditambah 3000, maka total nilai pasarnya adalah 4000. Lalu dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen C, karena produk delta dan egana itu berasal dari Departemen C, maka dikurangi dengan pemrosesan di Departemen C sebanyak 1000, yaitu maka hasilnya adalah 3000. Nah, 3000 ini merupakan nilai bersih pasar atau NMV pada produk delta dan egana. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, kita mencari produk beta. Nah, di mana nilai pasarnya tadi adalah 120 kg dengan harga jual 30. Sedangkan biaya pemrosesan di Departemen B itu sebanyak 600, maka nilai pasar produk beta sebanyak 120 kg dikali 30 sama dengan 3.600 dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen B 600, maka hasilnya yaitu 3.000. Lalu total nilai pasar pada titik pisah yaitu 6.000, karena nilai pasar pada nilai bersih pada produk delta dan egana itu dijumlahkan dengan total pada produk beta, yaitu 3.000 tambah 3.000 sama dengan 6.000. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produksi bersama Departemen A, produk delta dan egana. Yang pertama itu untuk produk delta dan egana sama dengan 3.000 per 6.000 dikali 4.000 sama dengan 2.000. 3.000 ini didapat dari total produk delta dan egana tadi dibagi 6.000, yaitu total nilai pasar pada titik pisahnya, dan dikali 4.000. 4.000 ini adalah total joint cost pada Departemen A. Yang kedua itu untuk produk beta, itu juga sama, 3.000 per 6.000 dikali 4.000 sama dengan 2.000. 3.000 ini dari total produk beta sebanyak 3.000, dan 6.000 ini total nilai pasar pada titik pisahnya, dan yang 4.000 itu adalah terdapat di joint cost pada Departemen A, sehingga ditotalkan itu hasilnya jadi 4.000. Selanjutnya itu alokasi biaya produksi bersama di Departemen C. Nah, di Departemen C ini ada dua produk, yaitu produk delta dan produk egana, di mana produk delta ini yaitu 1.000 per 4.000 dikali 3.000 sama dengan 750, dan untuk produk egana 3.000 per 4.000 dikali 3.000 sama dengan 2.250. Nah, kesimpulannya, yang pertama itu untuk produk delta itu mengalokasikan biaya produk bersama sebanyak 750 dengan separable cost-nya 120, maka total cost-nya itu menjadi 870, yaitu tinggal dijumlahkan. Nah, sedangkan untuk produksinya itu sebanyak 112 kg, jadi harga pokok per unitnya itu 7,77. Itu didapat dari total cost dibagi produksi, yaitu 870 dibagi 112 kg, dan begitu juga seterusnya. Nah, yang kedua itu untuk produk egana juga sama, caranya juga sama, dengan alokasi biaya produk bersamanya yaitu 2.250 dengan separable cost-nya 360. Jadi total cost-nya adalah 2.610 dengan produksi sebanyak 168 kg, sehingga menghasilkan harga pokok per unitnya yaitu 15,54. Dan produk yang ketiga, alokasi biaya produk bersamanya sebesar 2.000 dengan separable cost 600, sehingga total cost-nya itu 2.600 dengan memproduksi produk sebanyak 120 kg dengan harga pokok per unit, sehingga menghasilkan harga pokok per unitnya yaitu 21,67. Nah, sedangkan untuk alokasi biaya produk bersamanya itu jumlahnya semuanya ada 5.000, untuk separable cost-nya 1.080, dan untuk total cost-nya 6.080. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kita mencatat jurnal. Nah, yang mana jurnal yang pertama itu adalah jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Nah, di sisi debitnya yaitu karena di sini dia mencatat pembebanan, maka untuk
jurnalnya itu adalah persediaan, maka persediaan barang dalam proses di Departemen A sebanyak 4.000 dan sisi kreditnya itu berbagai akun kredit sebanyak 4.000 juga. Yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen A dan ditransfer ke Departemen B dan Departemen C. Ya, jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses di Departemen B sebanyak 2.000, persediaan barang dalam proses pada Departemen C 2.000, dan sisi kreditnya itu persediaan barang dalam proses di Departemen A sebanyak 4.000. Yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C, yang mana sisi debitnya itu persediaan barang dalam proses di Departemen C dan di kreditnya berbagai akun kredit sebanyak 1.000 dan angka ini sama ya. Dan yang keempat yaitu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen C yang ditransfer ke Departemen D dan Departemen E. Sisi debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen D 750, persediaan barang dalam proses Departemen E 2.250 dan persediaan barang dalam proses di Departemen D itu 3.000. Yang kelima, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Debitnya persediaan barang dalam proses pada Departemen D sebanyak 120 dan berbagai akun kredit itu sebanyak 120 di sisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen D atau produk delta. Debitnya yaitu persediaan produk delta sebanyak 870 dengan persediaan dalam proses 870. Nah, selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Persediaan debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen E sebanyak 360 dengan sisi kreditnya berbagai akun kredit 360. Yang kedelapan, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen E atau produk Egana, di mana debitnya itu persediaan barang Egana sebanyak 2.610 dengan sisi kreditnya persediaan barang dalam proses sebanyak 2.610 juga. Yang kesembilan, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B dengan debitnya itu persediaan barang dalam proses Departemen B sebanyak 600 dengan berbagai akun kredit itu di sisi kredit 600. Nah, yang terakhir yaitu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen B produk beta. Debitnya itu persediaan produk beta 2.600 dan sisi kreditnya itu persediaan barang dalam proses 2.600. Nah, baiklah, itulah jawaban dari soal nomor 2 pada tugas final project akuntansi biaya.